Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gandar Seti dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian semua? Sudah sehatkah atau masih belum? Yang sudah sehat alhamdulillah ya, kalian banyak bersyukur atas kesehatan yang telah kalian capai. Dan yang belum sehat, kalian jangan patah semangat, kalian tetap berusaha dan berdoa. Tentunya kalian menjalankan 3P-nya dengan baik, insya Allah kalian cepat sehat. Dan saya doakan siapapun yang menonton video saya ini, semoga kalian cepat sehat dan bisa kembali beraktivitas seperti semula, tentunya bisa makan apapun yang kalian sukai, amin. Sebelum melanjutkan video saya ini, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian semua yang menjalankannya. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan manfaatkan momen puasa ini untuk menyembuhkan lambung kalian semua. Baik, sahabat Bini Begal 88, di video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari sahabat saya yang bertanya melalui WA. Bang, bagaimana dulu abang menyembuhkan GERD-nya ataupun anxiety-nya? Namun sebelum saya jawab, saya akan menjelaskan tentang masing-masing tubuh. Mungkin tidak akan sama, namun masalah lambung insya Allah ada kesamaan walaupun tidak 100% sama. Dan mengobati lambung ini susah-susah gampang ya sahabat ya. Namun bukan berarti tidak bisa disembuhkan. Di sini butuh ketelatenan, butuh ketelitian yang cukup konsisten ya untuk bisa sembuh daripada GERD dan anxiety ini. Namun saya akan tetap menceritakan ya sahabatnya, walaupun tidak ada kesamaan antara saya dan kalian semua, saya akan tetap menceritakan tentang saya, bagaimana cara-cara saya untuk menyembuhkan GERD dan anxiety. Yang pertama ya, saya terkena GERD dan anxiety ini sekitar 1 tahun 6 bulan ya sahabat, cukup lama. Namun di dalam kurun waktu 1 tahun 6 bulan ini saya banyak cara dan banyak banyak hal yang saya lakukan ya, baik dari medis maupun non medis, sehingga akhirnya saya bisa sembuh daripada GERD dan anxiety ini. Yang pertama saya akan menceritakan tentang medis dulu ya. Mungkin kalian nanti bisa meniru, setidaknya kalian bisa mengambil ilmu daripada video yang saya buat ini sehingga kalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kalian. Yang pertama ya, saya terkena GERD dan anxiety ini 1 bulan pertama saya tidak pergi kemana-mana ya sahabat. Saya kira ini penyakit biasa ya, yang seperti saya dulu sakit setelah 1 minggu sembuh. Namun di sini sampai 1 bulan kok saya semakin hari semakin lemes, tubuh semakin sakit ya, ulu hati semakin sakit, dada semakin panas gitu ya, keliangan, makan dikit muntah. Nah saya mulai khawatir ya, kok ada penyakit ini sampai 1 bulan. Biasanya saya 1 minggu saya sembuh gitu ya sahabat. Pada akhirnya saya pergi ke dokter umum ya. Dokter umum di daerah saya pergi ke sana, kemudian saya dikasih obat, katanya memang ada lambungnya tukak seperti itu ya sahabat. Namun saya tidak tidak di endoskopi ataupun tidak di ronsen, cuman dokter memberikan asumsi ataupun perkiraan kepada saya bahwa saya terkena asam lambung dan lambung saya luka seperti itu. Akhirnya saya dikasih resep, kemudian saya minum sampai habis resep tersebut, obat tersebut ya. Saya kok tidak ada perbaikan gitu ya, tidak ada manfaat daripada obat tersebut. Akhirnya saya diam lagi, kemudian saya bingung ya, saya buka YouTube, penyakit apa ini gitu ya sahabat, mungkin ada yang sama seperti itu. Ternyata banyak sekali di channel-channel YouTube ya tentang lambung gitu. Terus akhirnya saya mengutip dari pernyataan YouTuber yang
menceritakan tentang lambung, kok ada kesamaan ya mengenai sensasi ya. Itu. Namun saya tidak tahu bagaimana caranya gitu ya. Bahkan selama saya terkena GERD satu bulan pertama sampai 2 bulan itu makanan saya tidak mantrang ya sahabat, apapun saya makan. Nah justru seperti itu saya kok tambah parah sahabat. Akhirnya saya datang ke dokter spesialis dalam. Saya dicek, memang betul ya karena lambung yang bermasalah. Kemudian saya dikasih resep, kemudian saya nebus obat, dibawa pulang, diminum sesuai anjuran dokter tersebut. Namun alhamdulillah ya sahabat, saya menemukan sebuah kesembuhan dari dokter spesialis dalam dengan obat-obatnya yang dikasih kepada saya minum. Alhamdulillah ya ada perkembangan. Saya dikasih panterangan asam sama pedas saja. Yang lain saya tidak tahu. Akhirnya tetap saja saya makan, cuman yang saya tidak makan ada pedas dan asam. Nah, selama saya mengkonsumsi obat dari dokter spesialis dalam, saya kok kambuh gitu ya sahabat, kambuh, sembuh, kambuh lagi, sembuh, kambuh lagi. Ternyata setelah saya teliti, ternyata salah di pola makan saya. Makan makanan yang istilah susu ataupun keju ataupun coklat. Obat tetap ada efek, cuman saya tidak mengatur di pola makan saya. Nah, jadi buat kalian sudah pergi ke dokter spesialis dalam, saya sarankan kalian tetap menjaga di pola makan ya. Kalian jangan makan yang pedas, asam ya, keju, coklat, lemak tinggi seperti itu ya sahabat, dan makan makanan yang mengandung gas ataupun minuman yang mengandung alkohol ya, ataupun minuman yang olahan. Sebaiknya kalian di stop dulu selama kalian masa pengobatan. Akhirnya saya sedikit demi sedikit saya mengalami peningkatan dalam kesehatan saya. Akhirnya saya terlepas dari obat dari dokter spesialis dalam tersebut. Saya jeda sekitar 2 bulan. 2 bulan kambuh lagi. Saya datang lagi ke dokter spesialis dalam. Kurang lebih saya selama kurun waktu 1 tahun 6 bulan ini saya datang ke dokter spesialis dalam sekitar 7 kali. Nah di sela-sela itu ketika obat yang dari dokter spesialis dalam tersebut habis, saya lari ke herbal. Herbal tersebut adalah kunyit ya, diindukan kunyit, diparut ya, kemudian ambil sarinya, didiamkan, kemudian diminum yang beningnya saja. Itu ya sebagian teman seperti itu. Cuman saya setelah diparut kemudian diperas saya langsung minum. Saya melakukan herbal ini sekitar 7 hari 7 malam, pagi dan menjelang tidur. Saya minum setengah gelas kecil gitu ya sahabat. Saya minum setengah gelas kecil pagi sebelum makan, kemudian malam sebelum tidur. Dan saya makan sehari malam sekitar 4-5 kali ya sahabat, dalam porsi kecil itu ya. Cuman di sini kalian tetap menjaga ya, diantaranya asam, pedas ya, lemak tinggi, coklat, keju, susu ya. Nah sampai kapan untuk mantrang tersebut sampai kalian sembuh gitu ya sahabat. Kalau sembuh tidak ada pembicaraan di sini ya. Kalau sudah sembuh kalian apapun boleh dimakan. Nah ketika kalian kambuh ya stop dulu gitu ya sahabat. Karena kenapa? Karena yang namanya lambung ya kalau sudah sakit meskipun sembuh ya, meskipun sembuh total, biasanya ketika makan makanan yang panterangan biasanya kambuh ya, cuman tidak seberapa parah ya. Mungkin 1 hari 2 hari mungkin terasa tidak enak, kemudian selanjutnya enak lagi seperti itu ya sahabat. Dan herbal ini baik saya herbal itu kunyit ya, kemudian lidah buaya saya konsumsi, kemudian
singkong ya, singkong parut ya, diambil sarinya juga saya minum. Kemudian saya jahe ya, sampai sekarang jahe saya tetap mengkonsumsi ya, jahe sama madu. Karena kenapa? Karena untuk menjaga metabolisme tubuh, ketahanan tubuh, karena memang di jahe dan madu itu banyak sekali kandungan manfaatnya yang bisa membuat tubuh kita lebih segar, lebih fit ya, dan kebal. Antibodi kalian bisa kuat seperti itu ya sahabat. Oke sahabat, mungkin cukup ya video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua sehingga bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kalian. Mungkin tidak 100% sama ya, akan tetapi yang namanya penyakit lambung sedikit cara pengobatannya pasti ada kesamaan. Oke, jangan lupa di subscribe, like, dan share kepada teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. Oke, salam sehat.